Sebelumnya, gua udah pernah melakukan ada 2 kali komparasi HP Xiaomi dan Samsung. Ternyata seru banget. Maka dari itu, sekarang gua akan kembali mengcompare bukan dengan Xiaomi, melainkan Samsung dan Poco. Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Yap, ini adalah Poco F5, HP mid-range resmi yang lagi hot-hotnya, dan ini adalah Samsung A54, HP mid to high yang berimbang di segala aspek. Pas gua syuting sekarang, harga Poco F5 belum di-announce, tapi harusnya ya 5 juta kecil lah. Sementara harga A54 udah nyentuh 5 jutaan juga, ya 5,5 juta lah, yang 8256. Jadi cukup berimbang. Design wise, Poco F5 datang dengan gaya yang kalem, dia tipis dan relatif enteng, bodinya polikarbonat dan standar gitu aja, kayak nggak kelihatan kalau ini adalah HP 5 jutaan. Tapi mungkin kalau yang warna putih agak mendingan karena kan dia ada coraknya. Nah, kalau Samsung A54 dia ada berasa mewah-mewahnya, apalagi kalau dipegang langsung, ini bobotnya mantep. Framenya berasa solid walaupun dari plastik, tapi backdoornya dia udah kaca yang di cover Gorilla Glass 5. Kalau adu lengkapan interface, Poco menang sih ya, karena dia ada infrared dan masih ngasih jack audio. Samsung nggak punya keduanya. Tapi urusan IP rating, Poco wajib sungkem secara dia masih IP53, cuma tahan cipratan aja. Kalau Samsung ini udah IP67. Masuk ke layar, Poco F5 ini lebih gede di 6,67 inci, speknya juga ngeri, udah AMOLED 120 Hz, support HDR10+, Dolby Vision juga bisa, peak brightness-nya di 1000 nits. Jadi ya bisa dibilang ini udah selevel sama Samsung. Cuma bedanya kalau Samsung dia sekalian udah built-in fingerprint di layar. Kita tes puter klip HDR andalan di YouTube di 100% brightness, ternyata Poco F5 sedikit lebih terang dari A54, sedikit aja. Tapi kalau udah ketemu awan, dynamic range A54 gantian sedikit lebih unggul, dan karakter layar A54 ini punya kontras yang lebih tinggi, makanya warnanya kelihatan kayak lebih padat dari F5. Dan refresh rate 120 Hz di kedua HP ini enak, sama-sama bisa aktif di semua apps termasuk di YouTube. Jadi kita sebagai user juga puas, bisa nikmatin refresh rate tinggi di aplikasi apapun yang kita mau. Soal speaker, sama-sama udah stereo, ini kondisinya sama kayak layar ya, bedanya tipis-tipis aja, tingkat kelantangannya setara. Tapi kalau didengerin langsung dengan seksama, suara dari A54 sedikit lebih rich dan clear. Cuma ya saking tipis perbedaannya, jadi gue jamin gak akan berpengaruh banyak. Lanjut ke haptic vibrate, kedua mid range ini sama-sama jos banget, beda karakter aja. Vibrate A54 lebih empuk, kalau F5 lebih tactile, lebih garing. Tapi enaknya di F5 kita bisa adjust level vibrate-nya, mau dilembutin atau dikencengin bisa kita atur. Masuk ke spek dan performa, untuk yang satu ini mungkin gua akan persingkat aja. Poco F5 dengan Snapdragon 7 Plus Gen 2-nya ini udah OP banget. Kelasnya ini kan chipset high end. Di berbagai aplikasi benchmark kayak Antutu 9, Geekbench 6, 3D Mark, hasilnya nunjukin 7 Plus Gen 2 jauh ninggalin Exynos 1380. Satu-satunya yang menggunakan Exynos adalah stability yang lebih baik untuk ngegame durasi lama, 20 menit ke atas lah. Ini bisa dilihat dari 3D Mark stress test. Dan hebatnya si Snapdragon 7 Plus Gen 2 ini juga optimal soal efisiensi baterai. Baik itu dipakai harian atau di tes buat benchmark, daya tahan baterai Poco F5 ini lebih awet dengan baterai yang sama-sama 5000 mAh. Masih ditambah lagi daya ngecas Poco F5 ini lebih tinggi sampai 67 watt, nggak sampai sejam bisa full charge. Nah, itu kan soal hardware. Beda halnya urusan software, semua penduduk bumi gua rasa udah pada tahu lah, One UI Samsung adalah one of the best di platform Android. Simple, tanpa bloatware dan iklan yang mengganggu. Dukungan update-nya juga nggak main-main ya, long term sampai 4 kali upgrade versi OS dan 5 tahun security update. Sementara Poco F5 ini gua nggak yakin, tapi mungkin ya dia bakal cuma dapat 2 kali upgrade OS. Terakhir kita lihat kemampuan kamera kedua HP ini, setupnya kurang lebih sama tapi beda resolusi. Main lens sama-sama ada OIS tapi resolusinya tinggian Poco, sebaliknya resolusi lensa ultrawide dan makronya tinggian Samsung. Kalau untuk ketajaman dan detail, keduanya ini on par alias selevel, nggak ada yang lebih jauh menonjol. Satu hal yang paling berasa beda antara kedua HP ini adalah soal warna. Untuk kebanyakan scene, warna dari Poco ternyata ini lebih pucat dan kadang suka miss. Dan buat motret wajah, detailnya ini lebih dapat di Samsung.
Dan begitu kita motret objek yang berwarna kayak daun, bunga, atau buah, warna dari Poco itu langsung kena boost. Lagi-lagi lebih akurat di Samsung, padahal udah sama-sama motret tanpa AI. Di scene sulit kayak backlight atau low light, gua agak surprise karena si Poco keseringan white balance-nya lebih akurat. Shutter lag-nya juga lebih gesit dan hasilnya pun ini bagus. Oke, untuk perekaman video kamera belakang sebenarnya ini cukup identik kedua handphone ini. Kenapa? Karena dia resolusi mentoknya sama-sama di 4K 30 yang seperti sedang kalian lihat sekarang nih. Ini di 4K 30, gua sambil jalan tapi agak cepat. Sekarang kita coba lari. Oke. Kalau yang ini gua aktifin, sama-sama aktifin stabilizer ya, steady videonya, dan ternyata di Poco itu ke crop banyak banget tuh, jadi bisa kelihatan ya beda zoomnya itu jauh. Dan sama-sama untuk steady videonya di Full HD 30 fps mentok, udah nggak bisa lebih tinggi lagi. Oke, sekarang kita lari lagi. Oke, kayaknya udah mau jalan 5 harian gue nggak olahraga, bukan karena males tapi karena sakit lagi kakinya. Dan ya sebenarnya agak kesel sih karena kan lagi ada target gitu, tapi harus ditunda dulu gitu. Jadi buat kalian yang sehat-sehat nih, kalau bisa olahraga terus, jangan nggak olahraga. Oke, itu dia tadi komparasi singkat dua mid-range 5 jutaan resmi dari Poco dan juga Samsung. Poco F5 dengan desain kalemnya tapi dia menyimpan performa yang superior berkat Snapdragon 7 Plus Gen 2. Layarnya juga cakep, baterainya juga lebih awet. Sementara Samsung A54 dia lebih premium dengan IP rating yang tinggi. Performa juga sebenarnya ini udah sangat oke buat daily use. Cuma ya karena lawannya 7 Plus Gen 2 jadi ya apa boleh dikata. Tapi UI dan jaminan update jangka panjang ini bakal lebih aman. Dan juga kamera ya wajar lah kalau bisa sedikit mengungguli Poco. Secara F5 dirancang buat nonjolin performa, kalau A54 kan ditugasin buat ngasih experience kamera terbaik di kelas mid range. Tapi kami juga mau dong dengar pendapat teman-teman itu gimana. Kalian lebih milih yang mana dan apa pertimbangannya? Sok monggo komen ya, gue tungguin.